Saya Muhammad Sabil Haq dengan NPM 30606075. Sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya. Di sini saya membuat Automated Sandwich Assembly System yang dimana ini adalah sebuah sistem assembler yang dimana saya menggabungkan base dan lead menggunakan robot to axis pick and place seperti itu. Lalu saya menerapkan fitur sorting juga untuk mendeteksi tiga warna, yaitu biru, hijau, dan abu-abu, di mana abu-abu dianggap sebagai barang cacat dan akan dibuang seperti itu. Saya juga menerapkan fitur quality control di mana ketika terjadi error atau ada base yang tidak terdeteksi oleh sensor, maka itu akan dibuang juga seperti itu. Baiklah, ini adalah material saya. Bisa dilihat, di mana di sini saya menggunakan dua two axis pick and place. Untuk yang di sebelah kanan sini, ini untuk base dan lead untuk warna biru, dan yang ini adalah base dan lead untuk yang warna hijau seperti itu. Lalu untuk warna abu-abu akan dilewatkan seperti itu. Ini adalah PLC saya. Oke, kita coba running. Oke, sekarang kita coba running dulu. Kita menggunakan tombol ini. Oke, ini bisa dilihat untuk warna biru, dia akan mendeteksi sensor di sini dan dia akan mengaktifkan pivot lalu merubah jalurnya gitu. Dan ketika dia sudah di sini, lalu ketika dia sedang dijepit, maka conveyor akan mati. Ini juga akan mati conveyornya. Lalu robotnya akan kerja, lalu melakukan assembly, melepas, mengangkat, lalu menurunkan kembali. Mungkin seperti itu. Kita cek lagi untuk warna biru, jadi dia conveyornya akan mati untuk menghindari tabrakan seperti itu. Lalu tunggu lagi untuk warna biru. Jadi saya menggunakan beberapa mekanisme di sini. Oke. Oke, ini warna biru. Jadi ketika dia deteksi sensor ini dan ketika dia melewati sensor di sini, maka dia akan kembali ke posisi awal seperti itu. Dan seperti saya bilang, dia akan dijepit oleh sensor ini pendeteksinya, lalu conveyor akan mati, robot bekerja seperti itu. Lalu setelah itu, dia akan mengangkat, lepasnya mengangkat, lalu ketika barangnya melewati sensor di sebelah sini, maka ini akan kembali ke awal seperti itu. Ya, sekarang kita untuk warna hijau ya. Oke. Dan ini, oke, warna hijau seperti ini. Ketika dia sama seperti biru akan mati ketika sedang dijepit. Di sini robotnya akan bekerja dengan mekanisme yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya di warna biru. Lepas, mengangkat, dan kembali ke posisi awal seperti itu. Lalu di sini dia akan lanjut untuk menuju ke setting akhir. Ini warna biru tadi, ini pun seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk warna abu-abu ya. Dan ini adalah contoh untuk warna abu-abu. Ini sudah dijelaskan bahwa abu-abu adalah barang cacat di mana itu tidak akan deteksi sensor. Ketika dia warna abu-abu, maka dia akan dideteksi oleh sensor yang di sini. Lalu lampunya akan hidup dan akan dibuang seperti itu. Jadi, dibuang seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba mekanisme pushernya ya. Jadi, nah, sekarang kita coba contoh. Saya tadi disebutkan bahwa saya memiliki fitur quality control di sini. Di mana ketika ada base warna biru atau hijau yang masuk tanpa ada lapisan leadnya, maka itu akan dibuang seperti itu. Dan di sini saya ada dua sensor, vision ini untuk warna hijau dan biru, dan ketika ini aktif, maka lampunya, sirennya akan aktif dan dia akan dibuang ke sini seperti itu menggunakan pusher. Kita simulasikan saja.
kita lihat bahwa ketika biru lewat, dia tersignal sebagai error, ini akan hidup, dan ini akan membuang seperti itu. Jadi itu adalah fitur untuk quality control, teman-teman. Lalu saya juga menerapkan fitur antrian sebenarnya di sini. Jadi ketika ada dua barang yang mau tabrakan, kurang lebih, di sini saya menggunakan 3 sensor untuk mengurangi tabrakan tersebut. Dan baiklah, sekian dari simulasi saya. Sekarang kita akan coba untuk ke PLC-nya. Dan ini adalah PLC saya. Saya menggunakan kurang lebih 40 rang. Dan ini adalah rang untuk start button, saya sebutkan di awal tadi. Dan ini adalah rang untuk stop button-nya. Jadi start button untuk menghidupkan seluruh conveyor, dan stop button untuk mematikan seluruh conveyor, seperti itu. Lalu ini adalah sensor untuk, nah ini adalah sensor untuk tadi pivot arm yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk base biru dan hijau itu kita menggunakan pivot arm untuk mengubah jalur biru dan hijau tersebut, seperti itu. Lalu ini adalah fitur untuk mengembalikan posisi pivot armnya. Lalu ini sama 45 tapi untuk warna hijau, seperti itu. Nah, ini untuk sensor untuk antrian barang agar tidak menabrak. Di sini saya menggunakan 4 rang. Nanti saya akan simulasikan lagi karena tadi ada sedikit error dan tidak terdeteksi oleh sensornya. Untuk antrian barang juga. Nah, sekarang untuk, nah, tadi saya sebutkan bahwa ketika itunya warna abu, maka itu akan dibuang. Nah, ini adalah fiturnya. Jadi dia akan dibuang menggunakan pusher dan lampunya akan aktif, dan ini adalah fitur untuk mengembalikan pusher dan mematikan lampu ke posisi awal, seperti itu. Nah, lalu ini rang 12 adalah rang yang ada di ini, yang berfungsi di sini. Dan di sini rang 12 sensor untuk menjepit jalur utama. Jadi ini sensor untuk menjepitnya, ini juga untuk menjepit jalur lead, dan sedangkan atas di base. Dan ini adalah fitur yang dimana ketika sudah terjepit, maka conveyor akan mati untuk menghindari tabrakan, seperti itu. Lalu di sini adalah fitur agar robot turun dan mengambil lead. Dan ini adalah sebenarnya rang untuk ini ya, mekanisme robot tangannya. Ini adalah fitur robot naik setelah mengambil lead, sambil memegang lead. Terus robotnya maju ke depan, terus robotnya turun ke bawah untuk meletakkan lead, lalu robotnya melepaskan lead, lalu robotnya naik lagi. Nah, setelah robotnya naik lagi, fiturnya inilah fitur untuk melepaskan. Jadi kan sedang terjepit nih. Nah, ini adalah fitur untuk melepaskan jepitannya tadi, seperti itu. Dan setelah lepasannya jepitannya sudah terlepas, maka robot akan kembali ke posisi awal, conveyor akan aktif kembali, serta penjepitnya akan naik untuk membiarkan barang itu lewat, seperti itu. Lalu untuk rang 24, sorry. Nah, rang 24 ada rang yang dimana untuk mengembalikan penjepit posisi awal. Tadi kan diangkat tuh. Nah, sekarang kita, dan inilah fitur untuk rang itu turut kembali seperti itu, menggunakan sensor yang ada di belakang sini. Ini sensor diffuse yang ada di sini. Ini juga nih, yang di belakang sini, seperti itu. Dan ini rang 25 sama seperti yang rang atasnya, tapi ini ada untuk warna hijau. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Dan sekarang kita lanjut ke rang 37 terakhir. Nah, inilah rang untuk warna hijau yang terakhir, sama seperti warna biru. Nah, untuk 38, 39 adalah fitur quality control, di mana ketika terjadi cacat atau error pada sistem, maka base yang terdeteksi warna hijau atau biru akan dibuang oleh pusher, seperti itu. Seperti yang saya simulasikan sebelumnya. Dan terakhir ada rang 40 untuk mengembalikan pusher ke posisi awal, untuk pusher kedua, seperti itu. Jadi kurang lebih 38 sampai rang 40 ini adalah rang untuk fitur quality controlnya, mulai dari mendorong barang, menghidupkan warning, siren, dan mengembalikan pusher dan mematikan sirennya ke posisi awal, seperti itu. Oke, sekarang mengapa saya menerapkan fitur itu? Karena setelah saya coba di bagian sini, saya kan mematikan conveyor di sini kan, di sini juga. Nah, ternyata itu tuh bisa menyebabkan namanya error, alias ada kemungkinan bahwa barang itu tidak terjalan dengan baik, seperti itu. Makanya saya menerapkan ini untuk dibuang, seperti itu. Jadi karena saya menggunakan fitur conveyor mati ketika deteksi barang, itu akan menyebabkan alur barangnya itu menjadi tidak rapi dan kemungkinan untuk tidak terbuat dengan baik atau terlewat melalui jalur ini, seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba untuk jalur ini, sorry.
kejadian seperti yang dijelaskan sebelumnya. Silakan saya saja di sini dan sini. Sorry, kita ulang ya. Misalkan ini ketika dia dideteksi sensor, tuh di sini conveyor akan mati dan sini akan melanjutkan. Sorry, ada error lagi, sorry. Oke, misalkan di posisi ini dia conveyornya mati, lalu si ini akan ngelewatin ini lagi dan itu akan menghidupkan conveyor kembali seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk simulasinya, untuk antriannya, tapi tadi saya tidak mensimulasikannya dengan baik. Tapi kurang lebih ketika sensor ini dan ini sedang mendeteksi barang secara bersamaan, maka conveyor di sini akan mati, lalu ini akan tetap hidup supaya melanjutkan barang terlebih dahulu. Lalu ketika sensor ini dan ini sedang mendeteksi barang secara bersamaan, maka conveyornya akan hidup kembali dan akan melanjutkannya ke jalur seperti semula seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu simulasi antriannya. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika simulasinya ada yang kurang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.